Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozan Gosani dengan NIM 1822121. Saya akan mempresentasikan hasil proyek akhir sistem embedded. Di sini proyeknya saya namai Aman, Sistem Keamanan dan Keselamatan pada Truk. Nah, jadi keselamatan dan kesehatan kerja atau disebut juga K3 merupakan segala kegiatan yang dilakukan untuk memberikan jaminan dan pelindungan keselamatan dan kesehatan kepada tenaga kerja melalui pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Jadi ini adalah topik yang akan saya bahas. Oke, jadi berdasarkan topik ketiga tadi, di sini saya akan mengangkat permasalahan yang pertama tuh ada permasalahan tentang kecelakaan di Simpang Gunung Padang Cianjur yang diakibatkan oleh truk overload. Nah, sini di sini tuh salah satu permasalahan industri yang sering kita temui itu ada pada industri pengiriman barang menggunakan alat berat berupa truk besar. Nah, seringkali kita lihat tuh ada kendaraan truk besar yang selalu berlalu lalang dengan kapasitasnya tuh yang berlebihan gitu, jadi over capacity. Nah, berdasarkan data-data yang saya punya, di tahun 2021 itu kecelakaan truk akibat kelebihan muatan ini mencapai 59 kasus. Angka ini tuh merupakan peningkatan yang sangat tinggi, yakni 97% dibandingkan jumlah tahun 2020 sebanyak 30 kasus. Jadi di sini saya memperkenalkan aman yang diproduksi untuk memantau beban, kecepatan truk, dan kemiringan truk pada medan ekstrim dan memberikan peringatan jika terdeteksi masalah. Jadi sistem ini yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah dari truk overloading tadi. Nah, sistem ini mempunyai desain fungsionalitas yang pertama itu inputnya berupa berat bawaan dari truk tadi, lalu kecepatan, lalu ada kemiringan, lalu hasil dari input tadi akan diproses. Yang pertama konversi data mentahnya tadi menjadi data yang kita kenali berupa satuan internasional, lalu dikalkulasikan, lalu berdasarkan hasil kalkulasi tersebut akan dipilih tindakan yang berdasarkan data tersebut, apakah data tersebut sesuai dengan standar, sesuai dengan limitnya atau gimana. Nah, lalu dari proses tersebut akan dihasilkan output berupa hasil pengukurannya apabila hasil kalkulasi data tadi sesuai dengan batas yang kita tentukan. Lalu apabila tidak sesuai dengan batas akan diberikan peringatan berupa output. Nah, selanjutnya skenario penggunaan. Solusi ini tuh akan digunakan dengan cara memasangkan sistem tuh pada sistem suspensi truk di masing-masing ban. Nah, selain itu, sistem ini juga dapat digunakan untuk memonitor berat muatan truk. Sistem ini juga dilengkapi oleh sensor giroskop dan akselerometer. Jadi, giroskop ini tuh akan berfungsi sebagai sistem monitoring untuk pemiringan truk. Lalu akselerometer ini digunakan untuk memantau kecepatan truk. Nah, si giroskop ini akan menentukan apakah truk memungkinkan untuk melewati medan yang miring dengan bawaan dia yang sedemikian rupa dan kecepatan ini untuk menentukan batasan dari kecepatan truk itu. Nah, lalu ini ada desain perangkat keras sistem. Di sini sensor yang digunakan tuh ada sensor berat, lalu ada sensor akselerasi, lalu ada sensor giroskop. Sensor-sensor ini akan mengirimkan data dari sensor ke microcontroller. Nah, microcontroller ini akan diberi daya oleh aki dari kendaraan tersebut. Nah, karena aki dari kendaraan tersebut voltasenya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh microcontroller, jadi di sini kita memerlukan modul step down. Nah, dari data sensor tersebut itu datanya tuh akan dikirimkan ke dalam website untuk dijadikan bahan monitoring oleh perusahaan. Nah, selain itu tuh data dari sensornya tersebut akan ditampilkan kepada pengemudi melalui OLED dan buzzer apabila terdapat pelanggaran batasan. Nah, berikut ini merupakan mockup dari sistem yang akan saya buat. Jadi sistem ini akan diletakkan pada bagian suspensi kendaraan truk ini. Di sini sistemnya akan mendeteksi tekanan yang ada pada suspensinya. Jadi semakin suspensinya tertekan berarti berat bawaan truknya itu semakin besar. Nah, sistem akan mendeteksi berat bawaannya dengan cara itu. Nah, lalu di sini ada desain perangkat lunak sistem. Di sini pengguna bisa mengakses data-data dari kendaraan menggunakan website yang kami buat. Jadi pertama pengguna itu bisa membuka website monitoring tadi, lalu pengguna itu bisa memilih kendaraan mana yang ingin dimonitoring. Nah, lalu dari
itu akan diakses melalui database yang telah dibuat, yang telah tersimpan data-data monitoring tadi, lalu akan dikembalikan kepada user. Nah, di sini tuh sistemnya tuh akan terus mencatat data dari pertama tuh dari sensor berat, lalu apabila beratnya tuh berlebih itu akan diberikan peringatan, dan apabila tidak tuh akan lanjut untuk mendeteksi mengambil data dari sensor giroskop dan akselerometer. Nah, berdasarkan giroskop dan akselerometer tadi, apabila ada pelanggaran akan diberikan peringatan kembali, dan apabila tidak, hasil datanya tuh akan direkap dan juga disimpan ke database. Ini tuh sistemnya berjalan terus menerus secara real time, memberikan data yang tepat. Selanjutnya di sini ada tampilan antarmuka yang bisa diakses oleh pengguna untuk melihat data kondisi kendaraan. Di sini tampilan pertamanya kita bisa memasukkan nomor polisi kendaraan untuk mengakses kendaraan tertentu yang kita miliki. Lalu di sini juga ini ada tampilan untuk versi mobile-nya. Di sini bisa dilihat bagian bawahnya itu ada semacam statistik untuk memperlihatkan berapa banyak kendaraan yang kita miliki sedang aktif dan non aktif, lalu jenis kendaraan apa saja yang sedang aktif. Lalu di bagian bawahnya di sini bisa dilihat, di sini tuh ada peringatan tentang kendaraan yang sedang mengalami pelanggaran sistem gitu. Bisa dilihat di sini pelanggarannya karena apa dan ini karena apa. Nah, lalu di sini tuh apabila tadi kita dari menu awal tadi mengakses kendaraan tertentu berdasarkan nomor polisinya, itu kita bisa menampilkan data-data kondisi kendaraan berdasarkan waktunya gitu yang terupdate secara real time. Nah, ini untuk tampilan mobilnya juga sama. Nah, selanjutnya selain user interface tadi yang bisa diakses oleh perusahaan, di sini juga ada desain display yang bisa diakses oleh pengemudi secara langsung. Jadi di sini sistemnya tuh akan memiliki layar, lalu ada tombol juga, lalu ada ini lampu untuk peringatan. Di sini ada buzzer untuk peringatan juga. Nah, di sini ada bentuk-bentuk peringatannya tuh, ada yang untuk terlalu miring, lalu ada over capacity, lalu ada yang terlalu cepat. Lalu apabila sistemnya berjalan secara normal, di sini tuh akan ditampilkan statistik kondisi kendaraannya. Nah, data ini tuh nanti juga akan ditampilkan, akan dikirimkan ke database sehingga bisa diakses oleh perusahaan melalui website yang tadi. Nah, selanjutnya di sini ada rencana implementasi perangkat keras. Di sini bisa dilihat skema perangkat kerasnya. Di sini kita menggunakan Hall effect sensor beserta magnetnya untuk diletakkan di suspensi tadi sehingga bisa mendeteksi tekanan yang ada pada suspensi. Lalu di sini ada sensor MPU 6050. Di sini tuh sensornya sudah mencakup dua pengukuran, yakni akselerometer dan giroskop. Lalu di sini juga ada tombol untuk navigasi tadi yang untuk pengemudi, lalu ada lampu untuk peringatan dan juga ada buzzer. Nah, di sini juga ada OLED display. Di sini tuh untuk digunakan oleh pengemudi untuk monitoring. Nah, di sini bisa dilihat list lengkapnya. Kita microcontrollernya tuh akan menggunakan ESP32 Development Kit yang versi 1. Di sini ada sensor Hall effect, lalu di sini ada tadi sensor MPU 6050. Lalu magnetnya itu akan menggunakan neodymium magnet, lalu displaynya menggunakan OLED, lalu buzzernya menggunakan KY012, lalu push buttonnya. Lalu di sini juga kita membutuhkan resistor tentunya untuk berbagai komponen LED dan push button. Lalu di sini juga kita memerlukan step up modul, yakni LM2596. Di sini step up modulnya tuh untuk mengubah tegangan dari aki yang asalnya tuh sekitar 25 volt menjadi 5 volt yang sesuai dengan microcontroller. Nah, di sini ada casing yang akan digunakan. Ini tuh casingnya sekaligus yang digunakan sebagai alat monitoring oleh pengendara. Nah, di sini tuh ada layar tadi yang ditampilkan kepada pengendara. Di sini ada tombolnya, lalu di sini ada lampu, dan di sini ada buzzer. Nah, ini tuh casingnya bisa dibuka, bisa dilihat di sini ada layar, ada tombol, ada lampu, ada buzzer, dan di sini tuh di bawahnya tuh ada ESP32-nya. Nah, casing ini tuh digunakan untuk melindungi perangkatnya, apalagi perangkatnya ini tuh kan digunakan di dalam truk, dan truk tuh biasanya melewati medan-medan yang ekstrim, mulai dari cuaca panas, lalu hujan yang lembab banget. Nah, itu casingnya digunakan untuk melindungi perangkat sistem kita. Nah,
Lalu untuk rencana implementasi perangkat lunak di sini tuh ada beberapa tools yang kita gunakan. Yang pertama tuh untuk layanan hosting itu tuh kita bakal menggunakan 00webhost.com. Itu tuh layanan hosting gratis yang akan kita gunakan untuk selama masa pengembangan. Nah, ketika sistem ini tuh udah berkembang jadi diproduksi secara masif, kita akan melakukan transformasi hosting menuju layanan Google Cloud, yakni Firebase-nya. Nah, selain itu, penggunaan cloud database juga penting untuk menyimpan data-data rekaman sistem. Jadi, kita tuh menggunakan layanan MySQL untuk di dalam cloud hostingnya. Nah, lalu di sini ada rencana anggaran biayanya. Bisa dilihat di sini tuh kita memerlukan 4 sensor Hall effect dan magnet untuk di setiap bannya untuk mendeteksi tekanan tiap ban tadi. Lalu di sini tuh total biayanya hanya sekitar Rp216.000. Oke. Nah, di sini ada referensi mengenai pemecahan permasalahan tadi, apa saja referensi yang digunakan bisa dicek. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.